Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami segani dosen pengampuh mata kuliah SKI Al-Ustadz Muhrid Sidki Hafizallahu Ta'ala, amin. Serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Afli, seorang mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun semester 6, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah SKI. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan tentang era kemunduran Islam. Nah, jadi teman-temanku sekalian, yang mana ketika sekarang kita melihat Eropa begitu maju, padahal dahulu Eropa itu sangat mengagumi orang-orang Islam, termasuk dalam segi pakaian. Nah, ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh seorang cendekiawan Muslim yang bernama Ibnu Khaldun, yang mana beliau adalah ahli sosiologi dan disebut sebagai bapak sosiologi, yang mana beliau memiliki kitab yang disebut Muqaddimah. Nah, beliau menyampaikan sebuah kaidah, yaitu biasanya orang yang tertinggal itu akan selalu terkagum kepada orang yang maju, sehingga semua perilaku orang maju tersebut diikuti. Misalnya pakaian diikuti, gaya hidup diikuti, model rambut diikuti. Nah, sekarang lihat tuh, yang maju itu wilayah Eropa dan Amerika. Nah, semua kadang-kadang ketika ingin dilihat maju diikuti, padahal di sana belum tentu disebut maju. Di sana pakai dasi, di sini pakai dasi. Di sana pakai jas, di sini pakai jas. Nah, terkadang ada juga bagian tertentu yang tidak dipahami pun diikuti gitu. Nah, ini yang paling bahaya. Sesuatu yang tidak dipahami dampak buruknya tiba-tiba diikuti. Contohnya, di sana itu ada orang yang melubangi satu telinganya gitu. Nah, di sini malah ikut dilubangi. Padahal di sana itu kalau ada orang yang melubangi satu telinga itu artinya homo. Artinya apa? Homo. Nah, kalau di sana ada orang yang melubangi dua telinga, itu artinya homo yang satu ini telah bergaul kepada homo yang lain. Di sini malah ikut dilubangi. Nah, ini yang berbahaya. Makanya Nabi jauh-jauh hari sudah bikin ketentuan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, orang-orang yang menyerupai orang yang tidak jelas, kebiasaan yang buruk, maka ujung-ujungnya bisa mengikuti perbuatan tersebut. Nah, jika Anda sudah mulai menindik sesuatu, melubangi sesuatu, mengecat sesuatu yang tidak jelas dan sebagainya diikuti, maka secara otomatis perilakunya pun akan diikuti. Nah, inilah yang disampaikan Nabi jauh-jauh hari. Nah, dulu teman-temanku sekalian, situasi itu terbalik loh. Orang-orang Eropa dulu itu kagum kepada orang Islam, yang mana pakaian yang mereka kagumi itu bukan seperti pakaian yang ada sekarang, yang mana mereka akan senang apabila menggunakan jilbab bagi yang perempuan. Nah, jadi kalau nggak pakai jilbab itu rasanya nggak modern, nggak kekinian gitu. Itu orang Eropa yang dahulu gitu. Nah, jadinya coba Anda buka file, buka Google, tanyakan di situ gambar misalnya Ratu Eropa zaman-zaman masa abad ke-19, nanti muncul gambar. Nah, nanti sudah muncul gambar, Anda bisa lihat ratu dari Polandia, ratu dari Inggris yang keturunan Elizabeth yang sebelum-sebelumnya. Silakan Anda cek, pakai kerudung loh. Tuh, silakan kalau nggak percaya dicek. Tuh, pakai jubah gitu, dikagumi. Nah, jadi kalau nggak pakai jubah itu nggak modern, nggak pakai gamis itu nggak modern, nggak pakai jilbab itu nggak modern. Nah, itu gambaran itu saking dahsyatnya pengaruh Islam pada saat itu yang membuat semua perilaku umat Islam diikuti. Nah, tapi yang saya bicarakan di sini adalah kemajuan pada saat itu yang membuat
Eropa dan sebagainya itu kagum kepada orang Islam sehingga mengikuti perilaku orang Islam pada saat itu, baik dari model maupun dari gaya. Nah, sudah menjadi hukum, siapa yang maju maka itu yang diikuti. Bahkan dalam bahasa Arab menjadi bahasa yang paling hebat. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa bahasa Arab pada saat itu, seperti bukan orang yang maju gitu. How are you? Orang terbelakang. Kaifa haluka? Nah, itu baru maju. Nah, jadi gitu dulu. Jadi kalau good morning, bosan, assalamualaikum, nah itu baru maju. Nah, jadi kalimat-kalimat dahulu seperti itu diikuti, bahasa Arab diikuti. Nah, orang-orang yang berinteraksi dengan bahasa tersebut dianggap maju. Nah, itu sudah menjadi kaidahnya. Nah, begitu sekarang juga sama. Ketika Eropa yang maju, nah bahasa Inggris yang dipakai kan kalau sekarang kalau nggak ke Inggris-Inggrisan itu kan nggak maju kayaknya gitu ya. Nah, yang paling aneh ketika menggunakan bahasa Inggris harganya pun ikut naik. Orange juice 20.000, jeruk peras 5.000, mesen jus upket 7.000, avocado 30.000. Nah, terus jeruk nipis peras berapa? 2.500, Jennifer 25.000. Tuh, seperti itu. Nah, sampai lupa bahwa umat Islam naik, maju, maka masuk ke hukum yang kedua menurut Ibnu Khaldun, yaitu kalau orang sudah kebanyakan maju, kemudian meninggalkan spiritualitasnya, maka dia tidak memiliki pegangan, tidak ada rem pada dirinya, yang terjadi nafsu semakin kuat. Kan di dalam Quran itu cuma 2, ada takwa, ada nafsu. Quran surat 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa masawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan di dalam diri ini cuma ada 2, ada takwa, ada fujur. Nah, fujur itu nama lain daripada nafsu. Ketika nafsu naik, takwa yang ditekan. Ketika takwa yang naik, nafsunya ditekan. Nah, takwa itu jiwanya daripada kebaikan. Makanya adil ada di takwa, taat ada di takwa, jujur ada di takwa. Nah, inilah yang menjadi bisikan untuk kita berbuat baik. Contoh, ketika kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dalam hati itu pasti berkata, ayo udah azan nih, ayo kita ke masjid, sholat berjamaah. Nah, itu mengajak untuk berbuat kebaikan. Nah, dan juga bisa mencegah dari kita berbuat buruk. Contohnya mau berbohong misalnya. Nah, itu jiwa atau hati itu menolak gitu. Karena bohong itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadinya kita dicegah untuk berbuat yang tidak baik. Nah, sampai pada saat itu nafsu dan fujurnya itu naik dan takwanya nggak pernah dilatih. Nah, maka yang naik itu adalah nafsunya. Maka untuk melatih takwa itu melalui dengan ibadah. Maka seluruh ibadah itu ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan takwa. Contohnya sholat. Sholat itu untuk meningkatkan takwa. Maka ciri orang yang bertakwa itu adalah sholat. Quran surat Al-Baqarah ayat 2-3. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin tersebut? Ayat ketiganya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Nah, kemudian orang-orang dahulu. Nah, ketika takwanya itu sudah naik, nah kemudian nafsunya itu ditekan, kemudian hilang, maka potensi untuk bermaksiat itu akan hilang. Nah, orang zaman dahulu itu terutama dalam sesuatu kekuasaan itu nggak ada yang saling berebutan, nggak ada yang saling menghancurkan, nggak ada yang saling menjatuhkan, nggak ada yang saling mencela, tapi adanya mereka sama-sama berkompetisi dengan cara yang sehat dan untuk memajukan apa yang mereka bina kemudian gitu. Nah, hebatnya mereka itu ketika pemilihan itu nggak ada yang satupun dari mereka yang ingin dipilih gitu. Makanya hanya menampilkan visi, misi dan hal-hal kebaikan saja gitu. Tapi yang paling dahsyat ketika takwa itu luntur, nafsu itu naik, maka yang terjadi kemudian adalah daripada akhir kekuasaan orang Islam di sini sudah berdiri 7 abad
di situ membangun negeri. Apa yang terjadi? Ya ternyata yang tinggi itu adalah nafsunya, takwanya luntur. Nah, yang terjadi itu maka muncullah kesengketaan yang dimanfaatkan oleh anak-anak keturunan seilmu oleh Abdullah bin Sabab dahulu. Kemudian maka dia pecahkan, kemudian disisipkanlah rasa takut. Kekuasaan itu akan hilang loh istilahnya. Kamu nggak akan jadi raja lagi gitu. Nanti status kamu akan turun. Yang awalnya berstatus raja akan turun menjadi rakyat biasa gitu. Nah, ayo manfaatkan, mumpung di atas nih, masih berkuasa, masih kaya nih, manfaatkan. Makanya dari situ mulailah menyentuh hal-hal yang haram. Awal mulanya minum-minum dan macam-macam dan sebagainya. Kemudian apa yang terjadi? Karena larut dalam kekuasaan itu, maka sisi lain dari Eropa yang merasa wilayah mereka diambil oleh orang Islam, kemudian mereka menyiapkan penyerangan yang mana mereka mengumpulkan, mempelajari, bersenjata dan sebagainya, kemudian diinstruksikan. Maka yang terbesar itu adalah dua faksi yang bersatu. Faksi yang pertama yaitu dipimpin oleh seorang yang bernama Ferdinand, dan faksi yang kedua yaitu dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Isabella. Nah, kemudian bersatulah kedua faksi besar ini, kekuatan besar ini bersekutu untuk menghancurkan umat Islam yang berada di Spanyol. Maka dihancurkanlah sisa-sisa kejayaan umat Islam yang ada di Spanyol. Kemudian yang berpusat di Granada mereka hancurkan, habis. Nah, itulah yang menyebabkan runtuhnya Islam pada saat itu, yang mengakibatkan di era sekarang menjadi era kemunduran Islam, yang mana dahulu orang Eropa itu mengikuti orang Islam, tapi sekarang orang Islam malah mengikuti Eropa. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.